Hah? 11 tahun. 11 tahun itu kalau di direktur, 14 tahun kalau direktur utama perusahaan saya paling sedikit 25 juta sebulan kali. Kali 14 tahun berapa itu? Ya, pokoknya itu gitu. Tetapi Kiai, saya ingat waktu itu beliau mengundang saya di hotel Sunlake. Ingat saya. Lalu saya diajak bicara tentang nasihat dan sebagainya. Tetapi sampai sekarang saya nggak tahu seperti apa. Saya minta Ustaz Jelani, Ustaz Muntaha dan Ustaz Hamid jelasin supaya kita ini kalau memang dalam organisasinya itu sudah dianggap ya dalam tanda petik ya dianggap hanya individual, pribadi atau mungkin tidak produktif karena dalam aturan organisasi itu semuanya umum. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Anggaran dasar untuk urusan pemerintah ya, sudah bagus, tapi anggaran rumah tangga sesuai dengan karakter dan budaya komunitas itu. Nah, mudah-mudahan nanti supaya organisasi dihormati oleh semua orang, mbok yo 5 tahun sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, itu ada penyampaian hal yang terkait dengan apa yang dikerjakan dan sebagainya. Sehingga masyarakat nanti kalau datang ke saya, Tarawih itu bimbing untuk itu apa? Karena dia tahu kalau saya pedagang besi, enggak, itu paling urusan marketing di situ Pak. Karena saya akan dijelasin. Ini tolong nanti ketua BPU Toba dengan sekretaris dan sebagainya biasa bisa dijelasin. Itu yang ingin saya sampaikan. Silakan nanti urusan BPU Toba. Yang kedua, tatanan ibadah masjid ini adalah ahlussunnah wal jamaah. Supaya tidak ada klaim-mengklaim, saya ingin mengatakan, saya minta kepada pengurus masjid untuk berhimpun bersama-sama. Saya dimulai dari penentuan khotib. Saya minta beliau mulai setelah Idul Fitri, entah setahun sekali, 2 kali, 10 lebih banyak. Menentukan, misalnya nanti ini Jumat bulan ini dan seterusnya. Tapi yang saya pesan, BPU Toba ini kurang lebih anggotanya ada berapa? Ustaz ini 106 atau berapapun. Tapi saya ingin mengutamakan yang pernah duduk di sini. Saya minta kalau belum pernah jadi khotib, saya minta dan jadi khotib sini. Yang tidak pernah jadi khotib di masjid ini, saya minta kepada pengurus BPU Toba, saya minta data. Maka saya di SM, mana pengurus Ibun mana? Ini kebiasaan. Bagaimana kalau sudah bicara teknis? Baik, Rijal. Jadi inilah kebiasaan manajemen masjid Kiai ketika ada nasihat dan sebagainya sibuk dengan dirinya. Saya di organisasi ini Kiai mulai tahun 86. Artinya organisasi pemuda, sosial, sampai ke organisasi politik. Karena saya sudah 60 tahun lebih, hampir di pertengahan, supaya diperpanjang terus, maka saya ingin berbuat di rumah Allah, baik di organisasi apapun. Oleh sebab itu saya minta kepada khotib-khotib yang berhimpun di BPU Toba yang belum pernah jadi khotib, tolong sampaikan kepada pengurus masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong nanti Ustaz Jelani sampaikan kenapa bla bla bla. Coba pengurus masjid mana? Kok pada di luar? Ya, tolong nanti dijelaskan. Bagaimana sih aturan di ADRT-nya? Kalau posisi saya nggak ada, saya senang. Tapi kalau saya ada, saya akan evaluasi. Bisa saya mengundurkan diri kalau nggak nyaman. Kalau dibutuhkan, saya bisa mengevaluasi. Gitu. Tolong Ustaz Muntaha yang pernah menghadap saya dulu, Ustaz Jelani, Ustaz Muntaha, Kiai Nur Yahya mana? Oh ya, tolong kita, tapi jangan debat usil karena ini menjelang Ramadan. Tapi bagaimana menertibkan organisasi itu sebagaimana tujuan utamanya? Ya. Kita diskusi menarik karena saya sudah minta izin ke beliau jam 7, beliau sudah saya izinkan meninggalkan ini. Saya izin Kiai minta maaf sedikit ya, sampai jam 7 ya. Itu barangkali saya ulangi lagi, masjid ini akan saya ditentukan oleh takdirnya sendiri untuk mencari khotib-khotib yang berkualitas, yang dipahami, yang mengerti paham. Tapi lebih utama yang berhimpun di BPU Toba, yang belum pernah jadi khotib, saya minta nanti tetap jadi khotib di giliran nanti. Selebihnya akan menyesuaikan. Saya pikir itu silakan dari Ustaz Jelani atau Ustaz Hafizah dan sebagainya. Singkat saja supaya ada dialog interaksi. Catatan, ini menjelang Ramadan.
Jangan sampai ada dusta di antara kita, tetapi jangan menyakiti, menyinggung perasaan. Tapi kalau kepentingan organisasi kita tegas dan jelas. Dan dalam anggaran rumah tangga listrik termaktub apapun. Itu dua kali. Tapi saya kalau Haji Rami diadakan ini begini nih. Kalau fungsinya saya tahu, baru akan saya tegur dengan tegas bagaimana aturan organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Guru kita Bapak Dr. Kiai Ahmad FA yang saya muliakan, Abah Muhammad Rawi sebagai penasehat BP Toba Kabupaten Utara, para kiai, para ustadz, para pengurus masjid yang saya muliakan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita menjelang Ramadan dengan difasilitasi oleh penasehat. Alhamdulillah hari ini hampir 90% pengurus BP Toba hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Ada Pak Abah Arabi sebagai penasehat, ada Kinur saya sebagai pembina, ada saya sebagai ketua umum, ada Pak Kiai Jailani, ada Pak Bendahara, ada Pak Ketua, semuanya alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Arabi yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan kita bersama di depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, bahwa di eksternal kami maupun di internal kami sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Maksudnya masalah yang besar. Oleh karena itu kami ingin mencoba memperbaiki kalau memang ada kekurangan-kekurangan di internal BP Toba Utara. Maklumlah yang namanya perjalanan organisasi, orang banyak, pikir agak banyak, maka kami butuh bimbingan nasihat. Oleh karena itu kami berbicara dengan Abah Arabi bagaimana bisa meningkatkan kualitas BP Toba ke depan. Ini bukan hanya BP Toba, tapi kita juga menjaga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi BP Toba ini sebenarnya ya NU yang kultural sebenarnya, NU yang kultural. Kalau yang struktural di sana NU yang kultural. Kita ini NU yang kultural. Oleh karena itu adanya NU itu karena memang adanya NU yang kultural. Pengurus itu cuma ngurusin organisasinya aja. Kemudian yang ketiga adalah bahwa selama ini kami sudah melakukan komunikasi baik dengan seluruh pengurus. Dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan ini sudah dijadikan titik temu bahwa kami akan sepakat untuk memperbaiki ini yang namanya khutbah, ya. Kemudian akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masjid-masjid, ya, sebagai owner kami, bahwa kemarin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada khotib yang dijadwalkan tapi memutus orang lain, udah Ustaz Abdillah udah gitu, udah jadi umum, Ustaz Abdillah ya dengan mungkin inisiatif pribadi kemudian memutus khotib yang khotibnya itu ditolak oleh masjid tersebut. Oleh karena itu ini sampai saya japri ke Pak Haji Muhammad Siddiq sebagai ketua masjid Al-Bahar. Saya japri dari Mekah itu, nggak tanggung jawabannya dari Mekah, kita komunikasi dan minta maaf karena ini ya kesalahan Bukawa juga menjadwalkan Ustaz Abdul di Al-Bahar. Ini nanti jawaban lagi dilakukan. Ya, jadi saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya Ustaz Jailani yang akan menyampaikan. Yang paling terakhir, saya perlu mengingatkan bahwa khutbah ini bukan organisasi profit. Jadi organisasi pengabdian. Kalau Pak Haji Rawi, Abah Rawi, banyak PT-nya, banyak usaha itu profit semua itu. Dan hasil itu kita juga. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada beliau selama ini.
ini sudah memberikan nasihat, donatur, segala-galanya lah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita doain umur sudah kepala ke atas, beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Beliau memberikan banyak umur dalam manfaat kepada umat. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Contoh konkretnya ini masjid rumah BP Hutoba sampai 3 kali kiai. Satu pun yang dijadwalkan nggak datang, sehingga untung aja Pak Tamrin bisa jadi hotel. Ini saya bukan teguran keras, tapi saya ingin mengingatkan. Tidak pernah koordinasi, tiba-tiba hotelnya yang tiap subuh kumpul gaya gini, tiba-tiba nggak ada yang datang. Ini marah dikit, tapi saya maafin. Tapi jangan diulang lagi kalau bikin yang lain. Makanya kemarin saya Pak Ripto, Pak Tamrin, saya minta satu lagi untuk mengantisipasi. Kalau mereka nggak datang, karena komunikasi nggak ada. Itu yang pertama. Baru masjid saya. Bagaimana masjid yang lain? Sedangkan BP Hutoba identik dengan Pak Rawi, gitu ya. Berarti gimana sih itu kata gitu ya. Jadi saya mohon, apa sih yang menjadi kendala di manajemen itu? Saya yakin BP Hutoba ada organisasi sosial untuk menata tatanan ibadah, menata masjid. Itu bangga, saya tidak usah jalani klarifikasi supaya nanti bedah berikutnya apa sih anggaran dasar itu, kalau bisa minta saya fotokopinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibar yang saya muliakan, Abah Haji Rawi yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, para pengurus masjid, para khatib dan jamaah sekalian. Sejak 1987 saya sudah jadi sekretaris umum Badan Pembina Khutbah Jakarta Utara, dan baru di Masjid Nurul Islam ini sejak 2009 pengajian Jumat subuh eksis sampai saat ini. Dan ketika kita di sana itu tahun 1987 sampai 2009 nggak pernah berhasil kita mengadakan pengajian, dan itu diakui oleh Kiai Ali, sehingga Kiai Ali merupakan proyek ngajar para ustadz, para khotib kitab kuning di sini yang eksis di tempat lain, karena para khotib sekalian, kami menempatkannya adalah pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat ada keterkaitan dengan koordinasi jadwal, sehingga dia ngajinya adalah plus. Jadi ngaji plus koordinasi jadwal, dan kali aja ada khotib yang berhalangan bisa digantikan. Sehingga dari 2009 sampai saat ini masjid khutbah eksis di Nurul Islam terus menerus dengan dibiayai oleh Abah Haji Rawi, diberikan makan setiap selesai ngaji, dan termasuk transport guru ditanggung oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi ladang amal kebaikan Abah Haji Rawi dan keluarga kita. Saya tidak dapat membalas dengan suatu apapun juga, melainkan kepada Allah. Jualah kami hantar masyarakat untuk membalasnya dengan limpah pahala dan ridhonya. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, BP Hutoba mempunyai anggaran dasar, mempunyai berbadan hukum, namun secara prakteknya ini adalah organisasi jamiah, hanya perkumpulan ustadz tradisional. Jadi walaupun secara berbadan hukum dan lain sebagainya, karena memang adalah SDM-nya kita terbatas dan lain sebagainya, saya berprinsip bahwa yang penting organisasi ini jalan, masjid solid, dan sejak 2009 sampai saat ini masjid solid, tidak ada yang keluar kompak kepada kita semua. Begitu kompleksnya permasalahan yang namanya khotib, sehingga kadang-kala saya hanya koordinasi melalui WA ketua ini dan begini, ya sudah, yang penting organisasi jalan. Termasuk rezeki duit dari para pengurus masjid, para khotib, yang kami gunakan adalah untuk kepentingan kita. Selesai kita ngaji, sarapan pagi teman-teman pada ngobrol bareng, lalu pada pesan kopi dan lain sebagainya. Itu juga lalu tukang kopi telepon,
sekian ratus ribu itu adalah bagian dari kami yang tanggung jawab. Sehingga mohon izin Abah, kadang-kala saya sombong, sudah ambil aja kopi, ada staf ahlinya Haji Rawi, begitu saya bilang. Udah mereka nggak tahu, tapi itu bagian. Oleh karenanya Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, begitu kompleknya para khotib, sudah terjadwal si A, si B, si C, tapi ternyata last minute sampai di masjid ini sudah dibilang iya, oke, pada waktunya adalah tidak hadir. Ketika para sahabat kita dapat rezeki, dia nggak pernah konfirmasi dapat amplopnya berapa. Tapi ketika dia kesasar, ketika dia bentrok, dia pasti akan ngomong bahwa saya tadi kesasar, tadi saya begini. Karena yang saya lihat ustadznya seperti itu, yang ke rumah kita kasih yang namanya adalah duit ongkos. Dari situlah barangkali organisasi ini beranjak. Oleh karenanya para sahabat semua, dulu tahun 87 mengurus masjid begitu, semuanya menyerahkan khotibnya kepada kita semua. Namun karena memang adalah kondisi perjalanan dan para khotib juga sudah banyak yang katakanlah mencari celah sendiri, ya silakan aja. Sehingga BP Khutbah berjalan seok-seok sih enggak, tapi tetap masih eksis. Tapi kalau memang keberadaan itu perlu dievaluasi, ya silakan. Contohnya kemarin di Al-Bahar itu last minute, pagi ditelepon oke, di WA iya, ditelepon tapi begitu waktunya kenapa yang datang tukang ojek online? Mereka khotib situ nggak diomelin, yang diomelin saya. Saya dari Jumat sampai malam itu dimaki-maki sama ketua masjid, sama kiainya. Lalu saya enggak, saya kira di antara yang konfirmasi Pak Ustadz Kiai Muslim, Pak Kiai Alim Fahmi, teleponin saya seperti itu. Kan saya nggak tahu, kan saya sudah konfirmasi. Lalu ujungnya saya bilang, saya harus bagaimana? Saya harus dipecat juga nggak apa-apa. Saya bilang, belum itu sudah dikonfirmasi, sudah ini. Saya bilang, tiap Jumat saya rela dimaki-maki. Bahkan saya berangkat Jumat itu, saya sudah kadang-kadang masjid itu khotibnya bukan khotib kita, tapi dia telepon, ini gimana sih gak hadir? Pak, ini bukan dari kita. Tapi kan BP Khutbah, dia saya mohon maaf, nanti saya akan sampaikan. Tiap mau berangkat khotib itu saya pastikan semua. Lalu setelah pulang Jumat, orang menikmati makan, tapi saya tiap Jumat pasti menerima cacian dan makian. Tapi setelah itu bagian daripada perjalanan kehidupan ini. Oleh karenanya, kalau memang BP Khutbah ini mau dievaluasi agar lebih baik lagi, ya saya karena mungkin sudah terlalu lama, karena mungkin sudah terlalu lelah, ya silakan saja lah. Karena saya juga sudah memang dimaki-maki terus setiap hari dengan persoalan khotib ini, sampai ada yang mengatakan bahwa Ustadz Jalan dikasih cireng juga bisa kasih jadwal, sampai sebegitu. Padahal saya nggak digaji, enggak. Saya ngurusin ini benar, tapi fitnah yang banyak sekali, sudahlah biarkan saja. Saya koordinasi dengan Kiai saya sudah biarin aja. Nabi sampai dilempari, sampai mau dibunuh, ketika ngurusin kayak gitu masa bergerak. Ya saya bilang, guru, kalau seperti ini saya enggak. Apakah ketika khotib dapat THR lebaran dari mana dikasih? Malah dia nanya, penutupan kapan? Dapat beras apa? Dia selalu menanyakan. Saya bilang dia sudah lagi bagian karenanya. Bapak dan Saudara, terima kasih kepada Pak Rawi yang sudah memfasilitasi khutbah sampai saat ini. Ini menjadi ladang amal kebaikan, dan mungkin sekiranya ada yang salah bagi pribadi saya, sekiranya salah dari para khotib ataupun menjalani yang namanya permasalahan umat ini adalah begitu kompleks dengan berbagai macam, ketika pilpres, ketika pilkada, semuanya banyak. Kalau saya dapat keuntungan dari khutbah mungkin saya berkaya, tapi fitnah itu ini barangkali kalau memang harus dievaluasi, diperbaiki
siap dievaluasi di situ. Kalau memang saya salah pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Mohon kepada saudara, saya mohon dibukakan pintu maaf. Kalau memang ada rezeki dari para ustaz, para pengurus masjid yang dipegang oleh saya minta ikhlas. Saya minta itu sahabat pengurus masjid dan para pengurus utama, saya juga mohon maaf. Kalau memang ada keliru, masjid saat ini jumlahnya adalah yang bergabung ada 65 masjid dan ada 180 khotib. Itu kalau suruh ngaji juga susah, tapi tetap saya diomelin terus kayak gitu ya sudah. Tapi saya ikhlas karena itu bagian ladang dari para ibadah saya. Tapi mohon maaf kalau memang ada fitnah yang datang kepada saya dan lain sebagainya, saya kemarin saya tetap eksis. Kalau memang masih diamanatkan, kalau memang harus dievaluasi, saya siap untuk dievaluasi. Mungkin diganti oleh orang-orang yang eksis yang ada, kami persilakan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum Ustaz Muntaha, saya hanya ingin mengingatkan, rumah besar yang namanya BP Hutomo bisa makmur, bisa berantakan tergantung dari niat dan SDM. Padahal BP Hutomo itu menjadi barometer para jemaah untuk berinvestasi infak dan sedekahnya. Karena seluruh umat Islam punya hak Allah yang harus dikeluarkan. Kalau ada ayat di rumah BP Hutomo itu difungsikan, setiap khotib-khotib datang ke masjid, lalu buka rekening, nanti disalurkan lagi, maka kesedihan yang kaya tadi gak akan terulang. Ini tergantung dari pemahaman dari pengurus BP Hutomo sendiri. Oleh sebab itu, jika memang ingin memperbaiki setelah Kiai Ahmadi meninggalkan ini, saya siap untuk memfasilitasi sebelum pulang. Supaya apa? Supaya ada solusi. Jangan sampai ada fitnah. Contoh, saya mau kasih tahu, Masjid Al-Bahar itu Kiai dikelola oleh yang paham Wahabi. Saya merebut dengan cara saya. Masjid Al-Bahar, masjid namanya? Baitullah Al-Bahar itu anaknya kalau lihat kumpul kayak ini, anaknya bukan main. Kita ini dianggap ahli neraka semua. Makanya dengan selera dan lobby-lobby kita semua kita lakukan untuk menguasai masjid itu. Nah, sebegitu kita ambil, lalu khotibnya ini nih, maksud saya itu gitu loh. Rumah besar BP Hutomo itu bisa di Al-Bahar, di Al-Muhayyid masuk sini. Artinya sudah punya modal. Bagaimana marketingnya? Marketing keren loh, bukan marketing profit. Tapi kalau ada orang sudah yakin, ngapain jauh-jauh pakai online ini kan ada online BP Hutomo. Kalau mau infak sudah ada BP Hutomo, itu akan berfungsi. Tapi untuk jemaah, gitu-gitu. Tinggal diperbaikan saja kayak saya. Ini ada pengurus ikamah nih, Ustaz Hamdan, Ustaz Jasudi semua. Saya selalu mengatakan, kenapa orang kaya itu nggak mau menginfakkan? Sedapatnya lewat lembaga kita, kami tidak memunculkan trust, nggak percaya. Padahal seluruh orang kaya ada hak Allah yang harus dikeluarkan. Namun kenapa kok nggak lewat rumah besar kita? Padahal sampean-sampean ini setiap hari selalu berdakwah, kumpulkan rumah besar kita. Bapak Ibu, kalau nanti sampean setelah mengerjakan serkan dan sebagainya, kalau ada sedikit untuk silahkan ke rekening BP Hutomo. Itu bukan hanya motor-motor urusan Jumat. Kalau di sini masjid basah, masjid kering, akhirnya berantem Pak. Akhirnya begitu yang sering dapat yang basah, akhirnya difitnah. Ini yang kering gue melulu, apalagi gue kebagian. Nah ini, kalau memang akhirnya jalani bila ikhlas, maka saya pastikan dia masuk surga akan dicaci bagi orang. Tapi kalau tidak ikhlas, ya urusan sendiri. Jadi saya selalu mengatakan, mungkin saya kalau masuk surga selamatkan bukan karena saya ibadahnya mungkin, karena setiap hari dicaci bagi orang. Tapi iya, insya Allah akan bergandengan tangan dengan kiai-kiai yang besar. Yang penting lillah. Nanti berharap nanti setelah kiai acara yang lain, kalau memang ingin memperbaiki, ayo saya akan memfasilitasi. Rumah besar BP Hutomo ini nomor 1 Nurul Islam, nomor 2 Masjid Al-Hizbullah Al-Bahar. Ini penting. Yang ketiga di Masjid Muhayyid. Dan saya sudah bongkar semua tokoh-tokoh besar di sana selalu curhat
pada saya dan saya menyelesaikan ini. Tapi bukan karena saya mengharapkan sesuatu, saya tidak. Karena ini rumah lu jangan sampai karena istilah Ozi Bobo, kalau zaman 50 tahun yang lalu kita ke masjid hilang sepatu, sandal. Tapi Haji Rawi untuk tahun-tahun akhir ini yang hilang masjidnya. Kenapa hilang masjidnya Pak Gubernur? Karena yang tadi Ahli Sunnah wal Jamaah dikelola oleh orang yang tidak sepaham dengan kita. Industri hidupkan kita, kantor-kantor hidupkan kita. Ada apa? Karena kita tidak pandai mensyukuri, pandai melakukan komunikasi untuk berhimpun di rumah besar yang bernama BPU Double. Silakan Ustaz Munal. Ondel-ondel-ondel udah pada aus. Jadi tidak heran jika banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Tidak heran jika banyak terjadi kehilapan. Dan saya meyakini, menyadari ini semua. Tentu untuk keberlanjutan beberapa khutbah ini kan perlu dipersiapkan generasi-generasi penerus. Kalau seandainya mesin yang sudah tua ini udah macet nggak bisa jalan, kan ada lagi generasi penerus. Ibarat air bebek utama ini, air yang nggak mengalir, dekem aja. Yang gak heran kalau banyak lumut yang tumbuh, yang tadinya bening berubah putih. Oleh karena itu kepada teman-teman khutbah, mohon dimaklumi jika terjadi banyak kesalahan-kesalahan. Cuma yang jadi permasalahan, khatib ini gak pernah mengkoreksi kita. Dia sudah menjahit dengan posisinya. Seharusnya kan kita diingatkan, Pak, coba begini, coba begitu. Sementara kan tidak dari teman-teman khutbah yang selalu diingatkan kekurangannya saja. Saya tuh ingin khutbah itu ada generasi penerusnya yang lebih muda-muda, yang lebih energik. Kayak saya ini, jangankan untuk bergerak, untuk ngomong aja udah nggak kenapa. Dideketin kalau nggak pakai jelas. Jadi begitu Pak. Kita kadang-kadang merenung, apakah posisi kita ini sudah nyaman? Tidak nyaman Pak. Tidak ada. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang ada, ya mohon jangan dijadikan isu di antara khatib, di antara pengurus masjid. Oh, bebek khutbah begini. Pada hakikatnya kami di dalam itu tidak ada masalah. Masalahnya itu pada diri kami sendiri, karena memang ondel-ondel udah pada tua. Jadi banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu kami mohon nanti secara internal ya, intern pengurus khutbah akan
Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang lain, minta Cahya singkat aja pada intinya supaya nanti pada kebagian. Tapi tujuan utamanya bagaimana memperbaiki manajemen di Utara. Yang kedua, menjadi kiblat para pengurus masjid itu ke khotib-khotib di Utara. Tapi kalau telat akan mengabaikan dari kiblat yang lain. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Dr. Kiai Haji Ahmadi, Bapak Ibu sekeluarga para kiai, Ketua BPK Kiai Abdi Zahar, Ketua Kiai Muhammad, seluruh para kiai, khatib dan pengurus masjid, Bapak Ustaz Jailani. Saya tidak banyak kalam yang menyampaikan. Saya ingin kapal ini tidak tenggelam. Artinya lebih khutbah kita bilang, kiai kita nggak mau kapal ini. Kita sudah membina, sudah kita perbaiki rekan-rekan pengurus yang dulu kita dicaci maki karena terpisahnya kita dari Al-Qudola. Terima kasih kepada Pak Girawi yang menampung kita. Dulu kita ini kayak orang liar, nggak punya teman. Kalau bahasa Roma Irama gelandangan. Jadi kita tidurnya di kolong jembatan, langit sebagai atapnya. Kita dikasih fasilitas. Akhirnya berdirilah kita dalam sel-sel. Ya. Apa yang dikatakan Ki Muntaha, kita berharap adalah ya, catatan itu 2008 anggota yang semuanya hampir 100. 2008 setelah kita terpisah dari Al-Qudola, bahkan kita ditantang sama mereka yang tidak ikut di Al-Qudola keluar dari BPK Utara. Kita keluar, saya Muntaha, kita keluar. Ini dianggapnya udah nggak nyaman. Kita buatlah dengan dasar-dasar segala macam. Tahun 65 saya juga lahirnya 64, baru urus setahun udah. Coba sudah jalan, akhirnya berjalanlah kita. Bla 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 bla, segala kegiatan kita laksanakan. Alhamdulillah, waktu mulai ada pendekatan, masjid mulai memberikan kepercayaan sama kita. Kita lancar, tidak ada masalah sesuai dengan ADRT kita. Ketika yang berhalangan, mereka kembali, ya kita berikan. Ya, sebetulnya bukan kesalahan kami pengurus utama. Ya, saya jadwal di luar Masjid Khutbah itu kalau misalnya bentrok dengan BPK Khutbah, saya kembalikan kepada Sekjen, maaf, saya bentrok, gitu kan. Ini Masjid saya mendingan jadi ketua UMN. Masjid saya dari Masjid Khutbah saya serahin kembali nih, gitu. Saya mengambil masjid di luar Khutbah, jadi tetap saya kembalikan, biar teman-teman yang kadang-kadang protes, saya udah masjid begini, maaf ya, saya aja, ini maaf. Kejalan kasih saya sebulan satu. Saya pembina sebulannya satu lagi jalan itu saya. Tapi saya nggak pernah duga. Orang toh kalau saya kosong tinggal nelpon doang, termasuk hari ini kosong. Ngasih tahu doang. Ki
ini kosong. Justru Jumat depan 3 malam gitu. Makanya kalau kata orang Sunda, kata kita jadi, menurut saya lahirnya ada Pak hari Minggu kan. Minggu itu rezekinya mau macan. Kalau lagi banyak-banyak lagi susah. Lagi kosong-kosong lagi. Makanya saya berharap kalau evaluasi adalah nanti sebelumnya kepada yang bukan pengurus, itu bicara jangan apa ya, jangan terlalu ada bicara keprak-kepruk, ego itu orang Banten. Gak usah ngomong keprak-kepruk, gak pantas orang ustaz semacam itu ya. Keprak-kepruk, ego ini orang Banten. Abah ini jawara gitu. Jadi jangan sampai ustaz jawaranya keluar. Jadi kita jaga apa image ustaz ke ustaz. Tolong yang di luar pengurus tidak usah untuk berbicara masuk biar nanti saya rasa tetap kita jaga ini kapal kita jangan sampai tenggelam, tetap kapalnya berlayar terus berlayar dengan aman walaupun gelombang dahsyat seperti apapun ya kita berharap nahkoda kita, kru kita ini tetap kompak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Memasuki Ramadan sama pribadi mohon maaf dan segenap pengurus juga mohon maaf kepada pengurus masjid jika ada kesalahan kelalaian dari kami ya, dari anggota juga mohon maaf. Saya rasa itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkati kita semua. Terima kasih kepada Abang yang telah memberikan fasilitasnya, pada guru kita Pak Kiai yang telah membimbing kita. Ya, nanti akan kita evaluasi tentang kami karena kita sudah berbadan hukum walaupun ya bahasanya kita organisasi tetap berbadan hukum. Kita harus mengacu kepada hukum. Sekian Ada 3 poin yang saya tangkap. Yang pertama dari Ustadz Mutaha, kita ini sudah tua, kendaraan sudah keropos, Pak. Maka keropos itu perlu dilas. Kalau istilah yang lain ya ganti yang baru supaya keren. Pertama. Yang kedua yang saya tangkap beliau dari Kiai Nur Cahya, jangan sampai kapal kita tenggelam. Ayo kita selamatkan barang-barang. Tetapi bagi kawan-kawan yang tidak masuk dalam manajemen BP Hutoba untuk tidak mengendalikan suara-suara yang sifatnya membuat kaptennya tak ikut tenggelam akan marah. Lalu yang saya tangkap dari ketua BP Hutoba menyampaikan bahwa BP Hutoba adalah organisasi sosial. Sedangkan dari sekretaris kita ada berbadan hukum, tetapi memang belum penyempurnaan. Mari kita bareng-bareng. Nah, karena waktu sudah berakhir, saya minta nanti tidak usah meninggalkan ini. Saya akan dampingi Kiai Ahmadi ke tempat saya biar sambil langsung beliau meninggalkan. Tapi sampean setelah kita siapin makan bersama sebelum pulang mampir ke rumah, barangkali ada infak sedekah kalau ada. Kalau banyak berarti rezekinya ada, kalau sedikit doain biar banyak tahun depan itu gitu. Ya, sekali lagi nanti biar ada Kiai memberikan sedikit gambaran umum. Setelah itu beliau akan saya ajak ke tempat saya biar beliau langsung meninggalkan. Tetapi kawan-kawan pengurus BP Hutoba kalau masih bisa kumpul saya lebih senang supaya persiapan yang akan mau diapain, mau ditenggelamkan, mau dilas atau mau disempurnakan dalam ADRT. Sudah barangkali saya minta sabar dan sabar, insya Allah kepada panitia setelah saya mengantarkan beliau. Kalau ada yang perlu dibuat sarapan silakan, tapi kalau enggak nanti biar dipimpin oleh Ustaz Jelani seperti apa dan sebagainya. Saya persilakan ke Kiai Haji Madi untuk apa asalnya saya serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim.
itu juga ada tapi ada satu hal yang saya selalu puji di sini adalah khususnya pengajian kitab kuning Nabawi. Itu yang beberapa tempat ingin menyuntek dari sini itu nggak bisa berjalan, termasuk siapa orang Arab yang selalu ikut saya dulu itu kami ya, itu beliau rumahnya besar sekali. Jadi terus saya sudah dicoba berulang kali tapi mau niru, pokoknya saya siap menanggung makanya kayak Abah Romi katanya, tapi ternyata nggak jalan. Ya nggak jalan. Ini satu hal dan termasuk yang bisa menjaga khasanah kitab kuning luar biasa. Dan yang ketiga adalah para alim ulama. Tadi yang sudah disampaikan, sungguhnya saya 2 atau 4 kali jadi mendengarkan perkataan Abah Arawi yang terkait dengan jadi direbut orang atau dikelola orang lain, atau bahkan jadi membuat masjid itu gampang tapi ternyata mengelola yang susah coba dicolongin orang gitu, kira-kira begitu ya. Jadi itu dan saya mungkin ada sekitar 30 masjid di DKI ini. Saya selalu juga dimintai saran dan pendapat seperti ini, dan masalahnya hampir sama para alim ulama ya. Bahkan ada masjid yang dikuasai Inkar Sunnah, itu alhamdulillah bisa selesai. Kemudian bertengkar masalah kunut bisa selesai juga. Bertengkar masalah begini nih, ada yang gini, ada yang gini, alhamdulillah selesai juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan itu sebenarnya sebagian ulama juga. Nah ini tentu maka tadi saya awali dari ulama tadi, dan saya dibuang dan dibental dari masjid-masjid juga udah biasa juga. Artinya satu masjid tahu-tahu di reschedule semua pengurus. Ada yang saya bilang kalau memang para ustadz-ustadz yang baru sebelah teman-teman yang tadi disebut apa itu lebih dicintai oleh masjid ini, silakan nama saya dihilangkan. Ada satu masjid semua dihilangkan nama dari model kita ini kecuali saya. Nah, jadi begitu itu aja. BI juga seperti itu. Nah kira-kira seperti itu, maka para alim ulama dengan momentum jadi Ramadan ini dan apa semuanya, saya kira tanda dari jadi khulusun niyah, jadi bersihnya niat, jadi bersihnya hati, dan itu bagian dari persiapan Ramadan. Maka kita harus legowo semeleh untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jayanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kuatnya masjid-masjid, dan untuk jadi selamatkan BB Khutbah yang punya sejarah ini. Ya, kemudian kalau bisa punya saran para jadi khutbah yang tergabung di Masjid BB Khutbah, ya kalau memang bisa itu ikut menjadi marketing itu membesarkan. Jadi bukan masjidnya semakin berkurang malah, tapi bagaimana kalau bisa masjid itu berkoordinasi dan mengusulkan atau pengen dikelola oleh BB Khutbah. Itu luar biasa, karena kalau masalah manajemen itu bisa jadi diperbaiki dan seterusnya. Ada manajemen modern, namanya juga pengelolaan masjid, pengelolaan khotib. Jadi saya dulu di Sukabumi pernah jadi membuat daurah khotib dan imam itu dalam 2 tahun bisa 50 masjid, dan ketua MUI Sukabumi tahun 2004 itu datang Pak Kiai, kami di Sukabumi punya 5.003 masjid pada waktu itu. Berterima kasih sekali. Nah, kalau memang BB Khutbah ini adalah kemudian para semuanya stakeholder ingin membesarkan, maka saya kira akan menjadi kendaraan
medan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma anta a'lamu sarairana wa alaniyatina ya Allah. Wa qulubu ibadika baina asabi'ir rahman ya Allah. Hati kami antara jemari-jemari Engkau yang Maha Mulia ya Allah. Alif baina qulubina washrah sudurana washrah sudurana washrah sudurana wa wahid sufufana وجمع مساجدنا وأمتنا وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على البر والتقوى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.